Halo semua, perkenalkan nama saya Marcel Manurung. Saya dari program studi sarjana informatika dengan NIM 11S23021. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode saya di praktikum ke-6. Oke, jadi di sini ada tantangan praktikum. Buatlah tipe bentukan list yang elemennya dapat bertambah maupun berkurang. Silakan membuat notasi fungsional lengkapnya sampai terdapat realisasi Haskell dan aplikasi pada Google Docs. Jadi fungsi yang akan saya buat itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ada konstruktor, yang kedua ada selektor, yang ketiga ada operator, dan yang keempat ada predikat. Jadi sebelum saya menjelaskan ini semua, saya akan menjelaskan ini apa sih dan tujuannya apa. Jadi eh, ini kode ini adalah sebuah definisi untuk bentuk fungsi yang memanipulasi dan menganalisis list yang berisi bilangan bulat. Jadi tujuannya itu untuk memungkinkan penambahan elemen ke depan list dengan cara yang efisien. Jadi saya akan menjelaskan mengenai code saya. Yang pertama ada di realisasi konstruktor. Maaf, ini fungsi terbuat. Realisasi konstruktor. Yang pertama ada cons. Jadi cons ini adalah menghasilkan sebuah list dari L dan elemen dengan elemen sebagai elemen terakhir. Jadi eh, ini bisa kita lihat parameternya itu ada integer dan integer dan akan mengeluarkan integer juga. Jadi kalau pada realisasi Haskell bisa kita lihat seperti ini. Yang kedua ada cons B. Jadi cons B ini adalah menghasilkan sebuah list dari list dan elemen dengan elemen sebagai elemen terakhir list. Kalau pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Cons list elemen sama dengan reverse list. Jadi apa sih reverse list ini? Reverse list itu adalah memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari list asal. Itu kan berarti yang terakhir kan. Sedangkan yang cons B tadi dibilang bahwa cons B itu adalah penghasil sebuah list dari list dan elemen dengan elemen sebagai elemen terakhir list. Jadi pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Yang kedua ada realisasi selector. Jadi pada realisasi selektor ini ada yang namanya first element. Jadi first element itu adalah pengembalian elemen pertama dari list. Jadi pada realisasi Haskell-nya kita bisa membuat seperti ini. First element itu kan contohnya kalau dibuat satu, dua, tiga, berarti first elemennya itu adalah satu. Tapi di dalam modul, kalau di first element itu, ini adalah definisi fungsi first element untuk mendapatkan elemen pertama dari list kan. Jadi fungsi ini mengembalikan elemen pertama dari list yang diberikan atau melemparkan error jika list tersebut kosong. Tapi jika list tersebut berisi kayak contoh yang tadi saya buat satu 2 3 dan berarti first elemennya itu adalah satu. Jadi selanjutnya itu ada yang namanya tail list. Jadi tail list ini adalah mengembalikan list tanpa elemen pertama list satu. Jadi contohnya itu pada modul terdapat seperti ini. Tadi kan dibuat list itu adalah mengembalikan list tanpa elemen pertama dari list. Contohnya itu jika kita buat satu, dua, tiga, ini hasilnya itu akan menjadi dua, tiga. Mengembalikan list tanpa elemen pertama. Jadi yang satu ini itu kan first element. Jadi first elemennya itu kita hilangkan. Oke, jadi selanjutnya ada yang namanya last element. Jadi last
Elemen ini adalah mengembalikan elemen terakhir list, mengembalikan elemen terakhir. Jadi ini adalah definisi fungsi last elemen untuk mendapatkan elemen terakhir dari list yang tadi. Jadi fungsi ini mengembalikan elemen terakhir dari list yang diberikan atau melemparkan jika melemparkan error jika list tersebut kosong. Jadi pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Kalau last elemen X sama X ini 1, 2, 3, jadi akan mengeluarkan 3. Tapi kalau last listnya error, jadi atau list tersebut kosong, akan mengeluarkan list yang kosong juga. Selanjutnya ada headlist. Jadi headlist itu mengembalikan list tanpa elemen terakhir. Jadi kalau headlist itu ini adalah definisi fungsi headlist untuk mendapatkan list tanpa elemen terakhir. Fungsi ini mengembalikan list tanpa elemen terakhir dari list yang sudah diberikan. Contohnya itu enggak, belum kita contoh. Jadi pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini, headless list sama dengan reverse list. Reverse list itu tadi kan memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari list asal. Jadi dari realisasi Haskell-nya kita bisa membuat seperti ini. Jadi selanjutnya ada yang namanya mid list. Jadi mid list ini adalah menghasilkan list untuk elemen yang berada di tengah list. Jadi pada modul eh, terdapat seperti ini. Jadi midlist ini adalah definisi fungsi midlist untuk mendapatkan elemen tengah dari list. Tadi kan dibilang itu elemen tengah dari list. Di fungsi ini mengembalikan elemen tengah dari list yang sudah diberikan. Jadi pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. With first half. Jadi first half itu kan tadi kayak elemen pertama baru di split dengan list 0. Contohnya itu kalau ini aja kita buat contohnya. In if even line list. Then take 2, drop line list 1, line list kurang 1, quote 2. Else atau yang lainnya kita bisa membuat seperti ini. Ambil 1, drop di line list 1, jadi di quote 2. Selanjutnya ada yang namanya itu yang namanya line list. Jadi line list ini adalah mendapatkan kepanjangan dari list. Jadi pada realisasi kita bisa membuat seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya itu realisasi operator. Jadi pada realisasi operator itu juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada NB elemen. Jadi kalau NB elemen ini adalah definisi fungsi NB elemen untuk mendapatkan jumlah elemen dalam list. Jadi pada modul terdapat seperti ini dan pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Jadi NB elemen itu jika kosong akan menghasilkan nol. Jadi NB elemen underscore XS sama dengan 1 ditambah NB elemen XS yang tadi, yang di sini, yang ini. Yang selanjutnya ada yang namanya konkat. Jadi konkat list 1, list 2 menghasilkan konkatenasi dua buah list dengan list 1 dan list 2 sesudah list 1. Maaf, dengan list 2 sesudah list 1. Jadi atau konkat itu kita bisa membuat, atau konkat itu adalah definisi untuk menggabungkan dua buah list. Contohnya itu pada modul seperti ini dan pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Jadi konkat x titik 2 xx list 2 sama dengan x konkat xx list 2. Jadi konkat ini adalah penggabungan dua buah list 1 dan list 2. Selanjutnya ada yang namanya reverse list. Banyak tadi kita bahas di atas. Jadi reverse list ini adalah memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari list awal. Jadi pada modul terdapat seperti ini. Parameternya ada dua, integer integer, dan
pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya max list. Jadi max list ini adalah menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai terbesar atau minimal list terdiri atas satu elemen. Jadi pada modul terdapat dua parameter yaitu integer dan akan menghasilkan integer. Pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Dan selanjutnya ada yang namanya elemen A. Jadi elemen ini adalah untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi N di list L untuk list harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi pada modul terdapat seperti ini dan pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Contohnya itu kalau ada listnya 1, 2, 3, terus di tail-list tadi kan jadi satu kan. Kalau di tail-list itu eh, menghilang tail-list itu kan menghilangkan first elemennya. Jadi kalau 1, 2, 3 di elemen K, tail-listnya hilang satu berarti 2, 3 kan. Jadi 2, 3 ini tadi yang hilang itu kita buat satu kan. Jadi elemen K, L, 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 M, N, T, K, N-nya ini adalah satu. Atau pada rasa Haskell kita bisa membuat seperti ini. Itu kan bakalan habis kan. Contohnya kalau kita buat 1, 2, 3, listnya satu dikurang berarti udah dikurang satu berarti sisanya itu 2, 3. Kalau listnya dikurangi dua yang tadi berarti si hasilnya 3. Kalau listnya dikurang 3 berarti error atau posisinya itu akan tidak valid. Jadi selanjutnya itu ada yang namanya sum list. Jadi sum list ini adalah menghasilkan total nilai dari elemen yang terdapat pada list. Sum list adalah menghasilkan total nilai dari elemen yang terdapat pada sebuah list. Jadi kalau pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Kalau yang nanti yang diberikan adalah list yang kosong akan menghasilkan 0. Oke, yang terakhir di realisasi operator ada yang namanya average list. Jadi average list ini adalah menghasilkan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada list. Menghasilkan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada list. Jadi kepada pada modul diberikan seperti ini mempunyai parameter satu integer dan akan menghasilkan double kenapa double karena ini adalah sebuah rata-rata dari elemen yang terdapat pada list. Jadi eh, kalau rata-ratanya kosong itu akan error atau listnya itu kosong. Jadi pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Let len sama dengan NB elemen. NB elemen tadi kan NB elemen itu kan menghitung jumlah elemen list. Dan setelah dihitung NB elemennya akan di sumlist. Kalau sumlist tadi kan menghasilkan total nilai dari elemen yang terdapat pada list. Kalau NB elemen itu menghitung, ini adalah menghasilkan nilai. Jika seluruhnya dihasilkan, maka dari kasus tersebut kita bisa membagi yang sudah ditotal per hasil nilai tadi. Jadi itu adalah average list. Jadi kita masuk ke realisasi terakhir, namanya itu realisasi predikat. Jadi pada realisasi predikat juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada SMT. List adalah benar jika list kosong. Pada SMT ini adalah definisi fungsi SMT untuk memeriksa apakah list kosong atau tidak. Jadi kalau pada parameter eh, terdapat parameter 2 integer dan akan menghasilkan boolean, SMT jika kosong akan menghasilkan benar dan jika ada nilai akan menghasilkan false, salah. Selanjutnya ada is-one element. Jadi uh, fungsinya is-one element ini untuk memeriksa apakah list hanya memiliki satu elemen atau tidak. Pada modul terdapat is-one element, parameternya ada integer, pengelapan boolean. Jadi is-one element list sama dengan NB elemen. NB elemen itu tadi kan
menghitung jumlah elemen list. Jika nol, berarti nilainya itu kosong. Jadi kalau uh, list one elemen satu sama dengan jumlahnya elemen list yang ini, berarti hasilnya akan menjadi satu. Selanjutnya ada is equal, jadi fungsi dari is equal itu untuk memeriksa apakah dua list memiliki elemen yang sama atau tidak. Jadi kalau pada realisasi Haskell, kita bisa membuat is equal list satu list 2 sama dengan list satu sama dengannya double sama dengan list 2. Jadi pada modul terdapat terdapat tiga parameter, integer, dan akan menghasilkan boolean. Selanjutnya ada yang namanya is member. Jadi is member ini adalah benar jika X adalah elemen list. Ini definisi is member untuk memeriksa apakah suatu elemen ada dalam list. Pada modul terdapat is member, integer mengeluarkan boolean, dan pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Is member Lx sama dengan X elemen L. Tadi kan is member ini untuk memeriksa apakah suatu elemen ada di dalam list. Kalau X-nya ada di dalam elemen listnya, berarti ini akan menjadi benar. Selanjutnya ada yang namanya is first. Selanjutnya ada yang namanya is first. Jadi is first ini adalah benar jika X adalah elemen pertama dari list. First tadi benar jika elemen pertama X adalah terdapat dalam list. Pada realisasi hasil kita membuat is first kosong. Kalau kosong berarti sama dengan false atau jawabannya salah. Jadi is first X. Jika ini berisi, contohnya itu berisi Y, maka X sama dengannya 2 Y. Dan ini akan bernilai true. Selanjutnya ada yang namanya itu is-last. Jadi is-last ini adalah benar jika X adalah elemen terakhir pada list. Ini adalah kebalikan dari is first. Kalau is first tadi adalah benar jika X adalah elemen pertama dari list, berarti is-last itu adalah benar jika X adalah elemen terakhir dari list. Jadi pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Ini adalah kebalikan dari is first tadi. Jadi selanjutnya ada yang namanya is and b element. Is and b element ini adalah untuk memeriksa apakah dua list memiliki jumlah elemen yang sama. Kalau dalam modul is elemen L1. L2 adalah benar jika jumlah elemen list 1 sama dengan jumlah elemen list 2. Atau jika di jumlah elemen NB elemen tadi kan itu penjumlahan. Jadi jika jumlah di list 1 dan list 2 adalah sama, maka akan menghasilkan jumlah di NP elemen satu sama dengan jumlah di NP elemen kedua. Jadi selanjutnya ada yang namanya is reverse. Jadi pada modul is reverse list 1 list 2 adalah benar jika list 2 adalah reverse dari list 1. Apa sih reverse itu kan kayak berbalik atau reverse itu kayak pengen uh, reverse. Kayak balik. Jadi reverse itu kayak kita ngulas balik kayak gitu. Jadi pada list reverse ini kayak list 1, list 2 adalah benar jika list 2 adalah reverse atau balik dari list 1. Jadi pada balikan list lain. Jadi pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Is reverse atau hasil balikan dari list 1 list 2 sama dengan list 1, dan kebalikannya itu adalah reverse list 2. Jadi selanjutnya ada yang namanya X X elemen KN. Jadi tadi kan elemen KN itu tadi elemen KN itu adalah untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi N di list, dan ukuran list harus lebih besar atau sama dengan nol. Jadi pada code saya definisi fungsi X elemen K untuk memeriksa apakah suatu elemen adalah elemen Kn dalam list. Jadi pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Is X elemen Kn list Xn sama dengan N lebih atau sama dengan 1, dan N
kurang atau sama dengan NB elemen atau jumlah list tadi, dan elemen KN LN sama dengan X. Selanjutnya ada fungsi lainnya atau definisi fungsi lain dari getList from input untuk membaca list dari input. Yang pertama itu ada getList from input. Jadi pada modul terdapat seperti ini, getList from input mempunyai parameter 2 integer, IO, dan apa masalah integer juga. Jadi kalau getList from inputnya dibuat 0, akan dikembalikan list yang kosong. Kalau dibuat getList from inputnya N, akan dikembalikan list yang berisi. Selanjutnya ada yang fungsi utama, eh, membaca total elemen untuk list pertama. Total list. Oke. Jadi saya akan membuat terminal dari code saya, GHC strip 0 strip O, maaf, satu satu log HS D1. Saya akan masukin inputnya 3 1 2 3 3 1 2 3 4 2 2 3 3, dan akan menghasilkan seperti ini, dan akan menghasilkan elemen list satunya itu 1 2 3, list satu konsolnya itu 4 1 2 3, dan seterusnya. Sekian dari video saya. Kata Jika ada kata saya yang memungkinkan Bang Rafael yang sebagai pemeriksa sakit hati, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.